Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ihya Ulumuddin, masih melanjutkan adab batinnya Al-Qur'an yang ketiga sekarang. Ats-tsalitsu yang ketiga. Yang ketiga adalah hudurul qalbi, hadirnya hati, wa tarku haditsin nafsi, dan meninggalkan bisikan hati. Qil dikatakan fi tafsir, di dalam tafsir ayat Al-Qur'an, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambil kitab. Maknanya ambil adalah pelajarilah kitab biquwatin, dengan kuat. Ai bijidin, dengan serius, wajtihadin, dan dengan sungguh-sungguh. Jadi dalam ayat ini Allah perintahkan kepada Nabi Yahya supaya beliau mempelajari kitab dengan serius dan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena untuk mendapatkan pemahaman yang benar, sehingga bisa mendapatkan petunjuk daripada kitab tersebut, itu harus dengan serius dan dengan sungguh-sungguh. Jadi Allah perintahkan kepada Nabi Yahya, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Wa Yahya, pelajarilah kitab dengan serius dan dengan sungguh-sungguh. Nah, begitu juga kita. Ketika kita membaca Quran, ambil pelajaran dari Al-Quran, pelajari Al-Quran dengan serius dan dengan sungguh-sungguh. Hadirkan hati kita, fokuskan hati kita kepada Al-Quran ketika kita membaca Al-Quran. Wa akhdhuhu, dan adapun mengambil kitab bil jiddi, dengan serius, maknanya adalah ayyakuna, adanya orang yang membaca kitab itu mutajarridan, itu fokus lahu, kepada kitab tersebut, inda qiraatihi, ketika membaca kitab tadi. Jadi yang dimaksud dengan mengambil kitab dengan serius itu adalah adanya orang yang membaca kitab tadi itu hendaknya fokus kepada kitab yang dia baca ketika membacanya. Munsharifal himmah, lagi dia mengarahkan himmah, semangatnya, ilaihi, kepada kitab yang dia baca, an ghairihi, ketimbang yang lainnya. Intinya ketika membaca kitab, hendaknya hati itu hadir kepada kitab yang dibaca. Wakil, dan dikatakan libadihim, kepada sebagian ulama, idza qara'tal Qur'an, apabila engkau membaca Al-Qur'an, tuhadditsu nafsaka bisyai'in, apakah engkau berbicara dengan hatimu dengan sesuatu. Jadi dikatakan kepada sebagian ulama, apakah ketika kamu baca Quran, kamu berbicara dengan hatimu dengan sesuatu? Faqala, maka sebagian ulama tadi mengatakan, awa syai'un uhibbu ilayya minal Qur'an uhadditsu bihi nafsi. Awa syai'un uhibbu ilayya minal Qur'an, apakah ada sesuatu yang lebih aku cintai melebihi Al-Quran sehingga aku berbicara dengan hatiku dengan sesuatu tadi. Artinya ketika sebagian ulama tadi membaca Al-Quran, hatinya tadi hanya fokus kepada Al-Quran, karena tidak ada yang lebih ia cintai melebihi Al-Quran. Kemudian wakana ba'du salaf, dan adalah sebagian salaf, idza qara'a suratan, apabila dia membaca satu surah di dalam Al-Qur'an, lam yakun qalbuhu fiha, yang hatinya tadi enggak hadir, tidak ada di dalam satu surah tadi, maka a'adaha, dia akan mengulangi surah tadi tsaniyan, untuk yang kedua kalinya. Jadi ketika sebagian salaf tadi membaca satu surah dalam Al-Quran, kok hatinya itu enggak hadir di dalam satu surah yang dia baca tadi, maka dia akan ulangi surah tadi tsaniyan, untuk yang kedua kalinya.
Nah, kata Imam Ghazali, wa hadhi sifah, dan adapun sifat ini tatawalladu, ini akan muncul amma dari sesuatu qablaha, sebelum sifat ini, minat ta'zim, daripada pengagungan. Jadi sifat ini akan muncul daripada mengagungkan. Fa innal mu'azzima lil kalam, karena sesungguhnya orang yang mengagungkan kalam, yaitu Al-Qur'an, alladzi yatsluhu, yang dia baca, yastabshiruhu, yastabshiru bihi, maka dia akan bergembira bihi, dengan kalam tadi Al-Qur'an, wa yastanisu, dan dia akan senang, wala yaghful, dan dia tidak akan lalai, anhu, dari kalam tadi, dari Al-Qur'an. Fafil Quran, maka di dalam Al-Qur'an itu ada sesuatu, yastanisu, yang menjadi senang, bihi, dengan sebab ma, kolbu, hati, ingkanatali, apabila orang yang membaca Al-Quran tadi itu ahlan lahu, ahli lahu, bagi mayasta'nisu bihil kolbu. Jadi di dalam Quran itu sebenarnya ada ayat yang bisa menyenangkan hati jika orang yang membaca Quran tadi ahli padanya. Fa kaifa yatlubul unsa bil fikri fi ghairihi wa huwa fi mutanazzahin wa mutafarrojin. Fa kaifa yatlubul unsa, maka bagaimana orang yang membaca Al-Quran itu mencari unsa, kesenangan, bil fikri, dengan berfikir, fi ghairihi, pada selain Quran. Wa huwa, sementara Al-Quran itu fi mutanazzahin, itu berada di tempat kesenangan, wa mutafarrojin, dan berada di tempat kegembiraan. Artinya dengan membaca Al-Quran, sebenarnya orang tadi akan bisa merasakan kenyamanan dan kesenangan, karena Al-Quran itu bagaikan tempat wisata dan bagaikan tempat kegembiraan bagi orang-orang yang membacanya. Walladzi yatafarraju, dan adapun orang yang mencari kegembiraan, fil mutanazzihat, yaitu pada tempat-tempat yang menyenangkan, la yatafakkaru, maka dia tidak akan berfikir, fi ghairiha, pada selain tempat-tempat kegembiraan tadi. Dia akan fokus pada tempat-tempat kegembiraan tadi. Faqad qil, maka sungguh telah dikatakan, inna fil Qur'an, sesungguhnya di dalam Al-Qur'an itu mayadina, ada beberapa medan, ada beberapa lapangan. Wa basatina, dan di dalam Quran itu ada beberapa taman, kebun. Wa maqasira, dan ada beberapa istana. Wa araisa, dan ada beberapa penganten. Wadaba bija, dan ada beberapa kain sutra. Wariyadon, dan ada beberapa taman. Wa khonatin, dan ada beberapa tempat menginap. Fal mimatu, adapun beberapa mim pada Al-Quran itu mayadinul Quran, itu adalah lapangan-lapangannya Al-Quran. Warro'atu, dan adapun beberapa huruf ro yang ada di dalam Quran itu basatinul Quran, itu adalah taman-taman Quran. Walha'atu, dan adapun beberapa huruf ha yang ada di dalam Quran itu maqasiruhu, itu adalah istana-istananya Quran. Wal musabbihatu, adapun ayat-ayat atau surah-surah yang mentasbihkan Allah, yusabbihu, itu araisul Quran, itu adalah pengantin-pengantinnya Al-Quran. Wal hamimatu, adapun hamim yang ada di dalam Quran itu dababijul Quran, yaitu kain sutra-sutranya Al-Quran, kain-kainnya sutra Al-Quran. Wal mufassalu, dan adapun surah-surah mufassal, surah-surah yang dipisah dengan bismillah, itu riyaduhu, itu adalah taman-tamannya Al-Quran. Wal khonatu, adapun tempat-tempat menginap atau tempat-tempat singgahnya yang ada di dalam Quran itu adalah ma siwa dzalika, itu adalah apa-apa selain itu semua. Fa idza dakhal qari', maka apabila
orang yang membaca Al-Quran itu telah masuk fil mayadin di dalam lapangan-lapangan, wa qatafa dan dia telah memetik buah, minal basatin daripada taman-taman, wa dakhala maqasira dan dia telah masuk kepada istana-istana, wa syahidal aroisa dan dia telah menyaksikan arois yaitu pengantin-pengantin, wala bisa dibaja dan dia telah memakai dibaj yaitu kain sutra, watanazzaha firyadah watanazzaha firyad dan dia telah bersenang-senang di taman, wasakana ghurafal khonat dan dia telah tinggal di kamar-kamar khonat yaitu tempat-tempat singgah, istaghraqahu dzalik maka dzalika itu semua istaghraqahu akan menghabiskan waktunya, wa syaghalahu dan itu semua akan menyibukkannya, amma siwahu dari segala sesuatu selain dzalika, falam ya'zub qalbuhu sehingga hatinya tidak akan lenyap daripada Al-Quran, walam yatafarraq dan tidak akan berpisah fikruhu pemikirannya dari Al-Quran. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.